lagi di podcast gak jelas. Tapi kali ini kita bakalan podcast yang jelas. Kita bakal dengerin cerita Mas Gali yang kemarin abis naik ke Gunung Salak. Dia mau curhat pengalaman dia pertama kali naik ke gunung. Instagramnya di sini nih. Nah, ya. Banyak horornya guys. Nanti kita bakalan Halo ya. stylein video-video horornya, kejadian apa yang dia alamin pada saat dia memuncak ke Gunung Salak. Di sini nggak mau. Rokok yang apa? Apa aja? Iya, gue juga pengen rokok. Anjir. Itu nggak habis. Iya, itu gimana? Ini mau dengerin kronologi dari awal atau pas di poin-poin aja? Dari awal lah, biar seru. Tapi durasi nggak apa-apa. Apa-apa lah, sabi. Jadi gue kan udah merencanain sama teman gue bertiga nih. Awalnya bertiga. Gue inisial A sama inisial E. Nah, pas di mau 3 hari menuju hari H, itu gue berangkat tanggal berapa kemarin? Tanggal 8 ya, tanggal 8 Juli. Itu gue nggak tahu kalau malam itu malam satu suro bang. Jadi tanggal 8-nya baru Islam. Nah malamnya malam satu suro, gue nggak tahu tuh. Dari situ pas di Hamin 3 keberangkatan, temen gue yang si Mas E nih, si Mas E tiba-tiba ngajak rekan temen kerjanya nih 2 orang, si Mbak sama si Mas itulah 2 orang. Akhirnya sempat dirundingin bertiga tuh. Nah, antara boleh nggak nih kalau temen gue ikut. Kalau dari si tanggapan si Mas A nih, temen gue bilang gak usah lah, karena kalau misalkan ngajak orang nanti banyak kepala, jadi jadinya ego, jadi kayak kita harus berhenti nih tapi tetap jalan, kayak gitulah. Nah kalau dari gue sih, karena kemarin kan kita mikir-mikir budget kan ya, berangkat segala macam, kira-kira budget harus segini, patungannya segini segala macam, gue ngomong yes. Dan akhirnya temen gue si Mas A terpengaruh karena dia untuk budget juga kan, karena gunung kan juga lumayan kan, belum bayar untuk transportasi, sim makan segala macam, snack. Akhirnya diperbolehkan loh, akhirnya berangkat. Pas di hari H itu, pas teman gue kan, temannya si Mas E itu kan kumpul di rumahnya si Mas E tuh, dan tiketnya kebetulan di situ juga. Nah, gua sama si Mas A tuh waktu itu kemalaman, estimasi berangkat jam 2 pagi. Sedangkan waktu itu gua nongkrong sama temen gua, temen SMP. Nah, terus si Mas A itu ada pengajian, dan si Mas A itu dia ikut pengajian malam tahun baru Islam, tapi dia nggak ngeh kalau itu malam satu suro besoknya. Akhirnya pas jam 2-an lah gua nyamper si Mas A untuk rumahnya si Mas E. Hujan-hujanan tuh, hujan terus banget waktu itu. Nah, temen gue udah ngasih tahu, ini mungkin nggak, yang temen gue nongkrong itu tuh temen SMP, dibilang gini, mungkin ini nggak diberkatin kali, apa nggak direstuin sama alam kali, makanya kasih hujan terus, mending jangan berangkat gitu kan. Tapi gue tetap tambah, gue malah tetap berangkat tuh. Akhirnya pas di situ jam 2 kumpul, akhirnya jam 2:30 baru jalan tuh, naik mobil waktu itu posisinya hujan gede kan, sampai di sana tuh jam 4 pagi apa jam 4:30 ya, pokoknya pagi lah. Terus tidur dulu di base camp, sarapan nasi uduk. Nah, gua ngeliat ada rombongan berangkat duluan. Ada sekitar berapa orang ya waktu itu, 15 orang kalau nggak salah deh. Berangkat duluan, terus gua tanya ke si Mas E, kan dia pengalaman tuh naik gunung. Kira-kira kita mau berangkat kapan nih, katanya. Jam 7 aja tunggu matahari terang, gitu kan. Oh, ya udah oke, gitu kan. Akhirnya tidur sampai jam 7, berangkat lah. Nah berangkat tuh ya normal, mendaki nggak ada masalah. Base camp lewat pos 1. Nah dari pos 1 itu tuh si temennya si Mas E itu udah kelihatan banget egoisnya. Jadi dia sama cewek itu jalan duluan. Pas kita lagi di loket buat naik ke pos 1, lagi daftar gitu, terus tiba-tiba dia bilang gini, gue duluan ya, gitu kan. Nanti dulu gue tungguin di pos 1. Nah si Mas E nya izinin tuh, ya udah hati-hati lu ya, gitu kan. Padahal kan kalau namanya satu tim kan, kalau naik bareng tuh bareng kan, cuma dia malah lebih milih duluan. Akhirnya berangkat duluan tuh dia.
Udah kelihatan egonya dari Dari awal. Ya. egonya Udah yang diomongin dari awal. itu dia. Sedangkan posisi logistik tuh ada di tas gue semua tuh bang. Jadi gue bawa tas brimob gitulah, isinya berapa liter gue lupa. Logistik ditumpuk gue semua tuh. Nah dia cuma bawa daypack doang, isinya cuma 1 liter doang air. Si ceweknya nggak bawa sama sekali. Nah si Mas sama si Mas A juga sama, 1 liter sama snack doang. Pas naik dari loket ke pos 1, gue tuh udah sempet kayak ngas-ngas lah pas rokok lah ibaratnya. Iya. Gue udah gak kuat tuh waktu itu. Dan jujur waktu itu gue pengen lemet tuh akhirnya belum sampai puncak udah turun lagi. Oh iya. Gue udah bilang gini ke si teman gue bertiga tuh, kayaknya gue nggak bisa naik nih, gue masih hafal kok jalan turunnya sampai base camp, nanti mungkin gue tidur di base camp dulu kali ya, gue nungguin dulu sampai lu turun gitu. Jangan, lu udah sampai sini nanggung, mendingan terusin aja. Sedangkan itu kan kalau gue waktu itu naiknya puncak Manik Gunung Salak yang 2211 MDPL kan. Sedangkan itu masih di loket menuju ke pos 1, itu tandanya masih jauh banget kan, belum ada 1000 juga kan. Nah, mau minta turun lagi nggak dikasih. Akhirnya gue dipaksa tuh dengan catatan tas gue yang digemblok bagi-bagi, dan gue nggak megang tas sama sekali, jadi si Mas A ini yang nanggung tas gue. Nah akhirnya jalan dengan gue napas tebak-tebakan kan, tapi tetap dituntun dari belakang kan, jadi gue paling depan waktu itu. Dan Salak tuh kalau misalkan gue kasih tahu ya, gambarannya tuh kayak kalau gunung-gunung lain kan landai lah ibaratnya, jadi kayak apa ya, kayak jalan gitu ya, jalan biasa lah. Nanjak mah nanjak, cuman jalan biasa lah. Nah kalau Salak tuh benar kayak tangga bang, jadi begitu terus, tapi nanjak terus, gak ada bonusnya, gak ada landainya. Dan di situ tuh gue kayak udah mulai apa ya, napas gue udah mulai ngasos, sampailah di pos 1. Di pos 1 ternyata si 2 orangnya nggak ada, dan pos 1 itu ternyata pos 1 itu bayangan. Maksudnya pos 1 bayangan tuh nggak ada bacaan posnya gitu, jadi kayak bener cuman tanah lebar, nggak ada bacaan pos 1. Akhirnya kita skip dong, langsung lanjut. Tiba-tiba tembus di pos 2, ada bacaan pos 2. Nah ini baru pos 2 nih, lu ngerasa pos 1 nggak sih? Katanya. Enggak, gue nggak ngerasa pos 1, kayaknya pos 1 kelewat dari bacaan lebar itu udah, tapi nggak ada tulisannya. Dicopot kali, kena angin atau gimana kan. Ya udah tuh di pos 2 pun nggak ada dia nggak ada. Akhirnya ngajak lagi tuh pos 3. Ternyata pas bagi pos 3 kebetulan dia lagi buka cemilan. Si ceweknya udah ketemu, katanya lu kemana aja selama banget, gue setengah jam di sini begitu kan. Sabar dong, gue kan katanya masih pemula kan, gue karena pemula banget nih, masuk Gunung Salak, jadi ya masih napasnya masih beraturan begitu kan. Udah jalan bareng aja lah, dia kan jangan duluan gitu kan. Siapa tuh yang ngomong gitu? Si temen gue yang Mas A, Nah, yang ngajak temen tuh Mas E, ini Mas A. Dari situ, ya udahlah. Istirahat sebentar di situ, baru tuh mulai lanjut ke pos 3, pos 4 deh. Itu sekitar pukul berapa ya? Jam 10-an kalau nggak salah deh. 10 apa nih? Pagi malam? Pagi. Gue sekarang jam 7 pagi. Oh, lu start pagi? Jam 10 pagi itu gue start ke pos 4. Nah, kayak biasa, gue jalannya agak lambat tuh kalau nanjak, karena kan gue berat badan juga kan, 80 kilo badan gue, karena logistik juga. Dia biasa tuh yang si berdua itu temennya si Mas E itu di luar lagi, jalan nanjak sampai ke pos 4 ke pos 5 tuh benar jauh, udah jauh jalannya terjal. Pas tanjakan pakai tali rapia tuh. Nah ketemunya pas pakai tali rapia tuh, naiknya pakai tali tambang buat nanjak, ketemu di situ. Akhirnya bikin video dong buat nanjak normal lah. Terus sampai ke pos 6 pos 7. Pas 6 pos 7 normal juga tuh, istirahat. Terus habis itu mulai mendaki ke gunungnya tuh, ke puncaknya bareng-bareng lagi ke puncak. Itu benar-benar normal. Oh kalau nggak salah ini nih, di pos 4, pos 5 itu ada pohon beringin bang, gede banget batangnya, tumbang di tengah trek. Jadi tumbang di tengah trek kan, jadi kita harus manjat pohonnya itu dulu, pohon dinginnya batangnya. Nah gua kan iseng kan ya, nah ini gua udah lukanya masuk gini tuh, masa lukanya. Jadi tuh gua waktu itu rebahan di situ karena gua udah napas ngasos, gua tiduran di atas pohon beringin itu karena manjat kan, langsung rebahan gitu, tengkurep. Nah iseng-iseng muka gue lurus ke depan batang nih,
lurus banget sampai batang itu. Lihat kok ada pohon kayak goyang-goyang sendiri nih. Nah, mitosnya di Gunung Salak katanya kalau misalkan melihat sesuatu jangan ngomong ke pendaki yang lain Oh. karena nanti jatuhin mental. Cuman gua ngomong salahnya waktu itu, Oh. gua ngomong, Mas, lo ngeliat nggak sih tuh depan gua arah jam 12 gua bilang gitu. Gua mulai menunjukkan dan ada batang ini arah jam 12 gua bilang gitu kan. Ada yang gerak-gerak sendiri, tapi kita di sini gersang nggak ada angin. Dan itu daun-daun yang lain gak ada yang goyang. Coba lu lihat apa cuma gua doang yang lihat nih gitu kan. Oh itu ya yang lo maksud ya? Iya, temen gue ditunjuk sama dia. Nah, coba lu record dah, siapa tahu ada yang goyang-goyangin karena kan Oh, mata. ini ada rekamannya. Nanti kita setel guys. Coba dari style ini rekamannya. Nah, kalau dari gua kan mata emang bisa dibohongin lah mungkin ya. Mungkin karena halu atau kecapean, kalau kamera kan gak bisa dibohongin. Akhirnya direkam sama temen gua, bener-bener ada goyang. Cuman kita masih positive thinking, mungkin itu lutung di atas atau apa namanya? Ada binatang lah. Kucing ada binatang lah, apa bagas lah Masih ibaratnya. positif. Bagas tuh masih terbagi gitu lah, B2. Nah dari situ udahlah itu cuek amat bodo amat lah di pos 5, pos 67 normal, lanjut ke gunung. Nah pas di gunung ternyata pas di atas cuma ada pelang doang anjing. Bacanya Puncak Manik 2211 MTPL udah gak ada pemandangan. Kayak bener-bener kebun bang. Oh, Jadi kayak nggak ada view. gak ada view, tanah kosong, pelang, sama ada kuburan kuncen, dua kunci. Cuman Cuman itu baca gitu doang puncaknya. iya, dan namanya foto-fotonya gua ada tuh ntar gua tunjukin. Habis itu Kayak nggak ada yang terbayarkan. nggak ada dibayarkan kayak bener-bener sesuai. Nah terus Kan view-nya tapi dari ngomong ngomong gimana? sih, ngomong. Jadi View-nya ternyata dari tuh gimana? kalau orang ke Gunung Salak itu ternyata emang kenapa yang gue liat di Instagram tuh orang-orang yang sering mendaki gunung tuh nggak pernah ada yang ke Salak. Karena Salak itu ternyata emang benar-benar ada di terakhir. Jadi setiap orang yang keliling Indonesia nanjak gunung baru dari ke Salak. Oh. Karena Salak tuh view-nya nggak ada tapi dia jalurnya ekstrim. Jadi yang ke Salak itu buat menikmati jalurnya doang. Oh. Dan gue itu nggak tahu, gue pikir di atas tuh bakal kayak Nggak ada wah view mewah gitu kan. Iya, iya. Ternyata nggak ada. Betulnya Iya. kayak nyesel tapi nggak pengen ngomong nyesel. Itu dia yang sesuai ekspektasi lah. Iya, iya. Nah kan gue foto-foto dan bener nggak lama ada rombongan datang nih yang gue tadi bilang tuh yang jam 5 pagi tuh sekitar 15 orang datang. Pas gue tanya orang Bandung, katanya dari mana bang gitu kan. Dari Bandung saya katanya kemarin habis dari Gede terus lambung ke Salak. Oh kuat juga gitu kan, dari Gede langsung ke Salak liburan lama saya belum kerja katanya. Oh gitu. Terus dia berangkat jam berapa dia gitu kan, jam 7 katanya. Oh saya nyasar gitu. Kok bisa nyasar udah gitu kan. Saya berangkat jam 5 pagi. Loh jam 5 pagi kok nyampe duluan nih udah gitu kan. Padahal gue juga pas nanjak lama juga tuh. Iya. Karena gue ngos-ngosan kan. Iya harusnya kan tadi kan kalau misalkan di ada rumah di pos satu itu kan belok kiri kan lewat jalur pohon pinus. Nah ini gue pernah ngikutin cocokan apa konblok ke kanan tuh. Nah itu masih gelap masih jam 5 pagi gitu kan. Pas di depan ternyata jurang untuk teman saya nggak masuk jurang gitu kan. Kira Jadi sih cuma berdua doang. tadi 15 orang Buset, rame. rombongan. Nah untung teman saya nggak masuk jurang. Terus pas saya balik lagi ke arah titik pos 1 ternyata malah jauh dia bilang gitu kan. Saya dari pos 1 ke jurang itu sekitar 15 menit. Cuma kok pas balik kok lebih dari 15 menit. Menurut saya tendernya di situ gitu kan. Tanya. Terus oh ya udah nggak apa-apa yang penting selamatkan gitu kan. Akhirnya udah tuh foto-foto itu selesai. Udah capek juga istirahat. Itu gue foto di situ selama 1 jam kalau nggak salah deh. Nah pas jam 3 sore tuh gue masih ingat banget jam 3 sore turun lah tuh udah mulai turun. Kayak takutnya kita di trek maghrib karena kalau di maghrib kan udah gelap banget tuh. Turun dari pos dari puncak ke pos 67 normal dari apaan. Nah ke pos 5 nya kalau nggak salah deh itu posisinya maghrib dan dari videonya nih ntar ada Oh, nih. iya. Itu maghrib. Nah pas dari maghrib itu udah benar-benar kita berhenti dulu tuh karena nungguin aja lewat dulu kan. Udah terus gue lupa deh waktu itu posisinya gerimis turun tuh ke pos 4 kalau nggak salah deh. Pokoknya yang jauh dari pos 5 ke pos 4 terus pos 4 ke pos 3 tuh jauh banget jaraknya, enggak sekitar 1 jam lah perjalanan. Nah dari pos 4 ke pos 3 lewatin yang batang pohon tadi tuh, yang pohon itu nggak ada apa-apaan. Dan
pas disorot juga nggak ada yang goyang. Itu posisinya udah jam 7, Cuma udah gelap. Pas disorot gak ada apaan, pakai headlamp kan, nggak ada yang goyang juga. Nah, gue bilang ini kan konten tadi nih, coba lihat dari jam 12, oh nggak goyang, tadi apaan dong gitu kan. Udah lah, positif aja dulu kan. Terus habis itu turun lagi tuh dari pos 3 ke pos 2. Nah di situ puncaknya tuh, dari pos 3 ke pos 2 itu udah Isa kira gue berhenti di trek, duduk dulu, ngobrol-ngobrol. Posisi air udah habis semua tuh bang, air udah habis semua, nggak ada yang pegangan satupun air. Cuman teman gue ya pakai depek sama selang tuh, ternyata dia masih ada sisa minuman. Nah cuman nggak ada yang tahu, akhirnya tetap jalan. Nah di pos 3 ke pos 2 nya itulah mulai tragedi tuh. Jadi pertama pos 3 pos 2 itu ibaratnya masih di atas lah ya. Nah temen pun gue bilang, ini kok nggak nyampe-nyampe. Nah salahnya gue kenapa bilang ini kok nggak nyampe-nyampe ya. Nah, habis itu di gunung nggak boleh ngomong kayak gitu, karena semakin lama ngomong kayak gitu malah semakin dijauhin posnya. Gue ngomong kayak gitu, terus gue bilang, coba mas cekin dong berapa MDPL sekarang. Nah dia punya aplikasi yang kayak bentuknya kompas gitu, dia bisa mengukur ketinggian MDPL-nya. Nah posisinya di situ waktu itu masih 1.300 mdpl, otomatis sama dataran rendah, masih dataran perumahan warga itu masih jauh banget di bawah kan. Nah pertama terdengar suara tasan nih, gitu kan. Gue masih positif tuh, mungkin meledak di atas. Nah pas di atas kita kedengeran nih, itu masih jalan lah, masih jalan santai turun. itu yang dengar lu doang apa semua dengar? Yang denger semuanya, cuman gak ada yang ngomong. Pas gak ada yang ngomong. Nah sempat pas di pos 6 dari pos 6 ke pos 5 sempat ada rombongan yang nyelip kita tuh, karena mereka turunnya kayak kelinci, kayak kanguru lah, loncat-loncat itu kan, tek gitu, lebih cepet. Rombongan kita kan berlima, gara-gara ada cewek kan ya, jadi langkahnya kecil, jadi pelan, step by step gitu, jadi lama. Apalagi kan salah pun begini, misalkan di dataran atas dan begini langsung turun lagi datar gitu, jadi kayak benar harus pegang kayu dulu baru bisa turun gitu kan. Kalau loncat kan enak, dia langsung bek gitu kan. Nah lanjut ke tadi pos 3, nggak lama dari suara petasan itu, sekitar 5 menitan, ada suara bocil masjid yang kayak misalkan maghrib tuh selawatan bocil maghrib, kayak Allahumma sholli ala sayyidina gitulah pokoknya. Ya kedengeran gitu. Aduh, ada yang terbang jadi. Terus. Nah di situ udah mulai parno tuh, cuman gak ada yang ngomong, masih belum ada yang ngomong. Nah gue udah mana yang makin keringet dingin dong tuh gitu. Nah tapi itu posisi gue masih bisa ngomong tuh. Dan kayak kita berapa lama lagi sih? Itu udah jam berapa tuh posisi? Itu posisi udah jam 7:30 mungkin atau jam 8 ya. Karena udah bener. Jadi jalan setapak lurus ke depan, belok-belok itulah sambil turun. Kanan kirinya benar-benar udah hutan lah, apa ya, pohon-pohon apa gitu lah, tinggi-tinggi di atas gitu. Dan posisi gelap buat di atas tuh. Di kanan kiri gelap banget. Nah pas sudah suara bocil-bocil itu gak ada yang ngobrol, akhirnya bunyilah kayak opening gitulah, ting tang gitu, kayak suara kolintang apa gemelan gitu, gue nggak ngerti lah. Jadi makin lama kayak ting tang. Tapi pada dengar semua. Bernada. Nah akhirnya temen gue buka suara tuh yang depan. Temen gue yang paling buka suara, ini apa gue doang yang denger apa semuanya denger nih, gitu kan. Yang ngomong begitu? Iya paling depan, si temennya si Mas cowok itu. Yang diajak kan lah. Dua orang ini yang diajak. Jadi posisinya temannya si Mas yang paling depan cowok, terus yang kedua cewek temannya juga. Nah ketiga gua, keempat si Mas A, yang kelima Mas yang paling terakhir itu. Tengah-tengah. Gua tengah-tengah karena gua cari aman kan, karena gua pemula. Situ udah bunyi gitu. Kemudian yang paling depan ngomong, ini yang dengar gua doang apa semuanya denger nih. Yang ngomong begitu. Iya, dan bodohnya gua ngomong kayak gini. Iya nih kayak suara gamelan. Gue ngomong gitu, terang-terangan. Katanya, goblok, bilang itu kan kata teman gue si yang paling belakang kan. Ini. Ya si katanya. Ini gue dengar tapi bisa ngomong nih, gitu kan udah jalan aja terus jalan katanya. Nah sekitar 20 menit apa 10 menit jalan ke depan itu kan. Itu jalan pelan-pelan, benar-benar gelap banget pakai headlampnya cuma satu titik doang kan. Beda sama lampu. Itu ngarahnya ke jalan atau ke depan? Ke jalan. Ke bawah maksudnya, ke bawah jadi ikut di kepala, jadi bentuk ke bawah kalau lagi lurus ke depan itu. Cuman kayaknya gini-gini naik turun kan, karena ikut di kepala kan.
depan kanan kiri belakang gelap banget, itu benar-benar hitam kayak ngeblank banget lah. Iya, iya. Kayak nggak ada ngeliat apa-apa lah, blank lah. Jalan normal tuh udah Tapi ngeliat kayak lu ngeliat ke depan ya, ngeliat teman lu doang lah gitu, sebaris teman lu. Gue ngeliatin kakinya teman gue yang cewek Iya. itu, karena gue ngikutin kakinya dia kan. Iya, iya. Nah, Berarti lu nunduk terus dong, bawah terus. dulu terus, tapi kadang gue ke depan juga, itu bener gak bisa nengok kanan kiri, gue gak berani, Gelap gitu ya. bener gak berani. Nah terus akhirnya pas di puncaknya itu jalan-jalan kayak buat berpikir positif gitu, terus ternyata teman gue yang depan itu si temen gue ngomong astagfirullahaladzim, Udah ngomong gitu. langsung dong semuanya kan langsung merinding. nyetrum semua kan, bang aduh apaan nih, gue bilang gitu kan. Pas dia ngomong istighfar itu. Iya, kan karena langsung negatif kan, langsung mau kita berpikir positif, mau kita istighfar juga tetap setrum semua kan. Terus Iya. ada apa gitu kan. Oh, lu yang nanya tuh. Terus dia bilang coba nengok kanan gitu kan. Si cewek nggak berani nengok kanan tuh, kita takut dia gitu kan, nengok kanan coba. Bodohnya gue refleks bang, nengok kanan set, pas banget di depan muka gue bang, demi Allah Rasulullah bang. Samping lu. Ini kalau misalnya penonton nggak percaya nih ya, karena videonya sih nggak ada kata teman gue, tadi gue udah telepon kan, cuman ada video yang pohon goyang-goyang sama yang pas gue bener-bener kata dulu sendiri tuh, yang gue bener-bener yang lu perlepan, iya. Oh, itu posisinya abis ngeliat. Abis ngeliat itu. Oh, itu abis yang dia ngomong istighfar lu langsung stop, berhenti. Iya, pokoknya ini lewat ya. Pokoknya temen gue astagfirullah, terus temen gue suruh nengok kanan, bodohnya gue nengok kanan bang. Pas nengok kanan, nah gue garis kelikin aja ya, gue secara jujur nih ya. Gue ngeliat 3 ibu-ibu nggak pakai baju, rambutnya panjang, nggak dikuncir, terus dia cuma pakai kayak orang kain yang buat umroh itu loh. Dia kalau umroh warna putih, nah dia pakai batik gitulah, gitu kan. Gue bener-bener kayak orang langsung itu, gue langsung kayak muka gue pucet tuh tiba-tiba, muka pucet. Gue ngomong astagfirullah, terus temen gue nanya, gue langsung kalau nggak salah gue langsung jatuh bang, jatuh langsung duduk gini kursi gue nih, astagfirullahaladzim gue gitu tuh. Terus temen gue yang paling belakang si Mas langsung narik gue dari tas gue yang aku punya tas itu kan, lu ada apaan sih, begitu kan jangan takut takutin, begitu mau gitu kan. Terus gue gitu bang, gitu bang, dari sela-sela kaki ini nih, kaki gini kan masih ada kakinya, warna putih, iya warna putih, cuma napak bang, napak. Oh, lu nggak ceritain kalau ada ibu itu? Nggak ngomong, gue harus kunci bang. Kunci, gue cuma bisa ngomong buat 10 menit doang. Cuman anehnya kalau sedangkan misalkan yang ngembang ya, napak bang, cuma dia warna putih. Putih benar-benar putih kayak gini nih, kayak ubin. Putihnya kayak putih pucet lah. Iya, gue ngerti lah pokoknya. Itu betul-betul kayak gue udah astagfirullahaladzim mau ngomong gue. Tanya, kata gue yang depan, udah. Tanya, kita duduk sini dulu di track tuh, terpaksa duduk semua. Kayak apa ya, temen gue yang cewek udah melukin temen gue yang temen yang lagi itu yang cowok, melukin dia terus si Mas A juga ketakutan, dan gue cuma bisa begitu doang tuh, ini aja gue. Nah sekitar 10 menit apa 15 menit gitu ya, pokoknya hitungannya menit lah bang, gue gak bisa ngitung detik lah. Si yang paling depan ngomong udah nggak ada nih, dia bilang itu kan, lanjut lagi yuk gitu kan. Dia gue berani diri tuh buat buka, set gue nengok kanan pakai apa ya, buntutnya mata lah kalau bahasanya. Jadi gue pandang itu lurus, temen buntutnya mata masih bisa lihat bang. Dia bener nggak ada nih, bilang itu kan. Lanjut jalan itu berdiri, cuman pas abis ngeliat itu gue bener-bener pucet banget, gue nggak bisa ngomong. Terus kayak kaki gue tuh udah mulai gitu tuh, udah mulai gitu kayak jalannya tuh lemes lah, bincang-bincang lah, jalannya bincang-bincang itu kan. Terus teman gue si Mas nanya, lu kenapa? Lu kedinginan? Enggak, panas gitu kan. Jadi bisa ngomong tuh gue. Terus gimana, mau istirahat dulu nih di pos 2 gitu kan. Enggak, gue mau minum dulu, haus. Terus akhirnya temen gue si Mas berhenti tuh, teman si berdua itu masih jalan. Akhirnya dipanggil lah, pakai panggilan gunung kan biasanya, di kiu gitu kan. Terus yang depan bales kiu gitu kan. Akhirnya berhenti tuh, gue minum tuh terpaksa pakai air lepeknya dia tuh, pakai selang gue minum. Set, masih kaku juga tuh gue, masih kaku. Akhirnya minum lagi. Terus akhirnya dipaksa jalan tuh. Tadinya gue bilang,
Kalau gendong gua cuman gua sendiri di gua gede kan, sedangkan si Mas A itu kurus, Mas E juga kurus. Kita jalan, terus nggak kerasa sampailah di pos 2 tuh. Nah di pos 2 tuh gua bener-bener langsung, gitu bang, dari berdiri bang. Oh itu yang video yang ini, Iya, yang lu bilang ada videonya itu. oke gua dari berdiri langsung, gitu, Perubahan. langsung tidur kayak nggak ada rasa ininya pengen kejutut apa enggak, itu bener nggak rasa, langsung jatuh. Terus si ceweknya masih bisa tengah ngenges tuh. Nah itu ada videonya nih, ada nih. Videonya nih. Videonya kita play. Ini videonya. Jadi pos 2 mau turun tapi udah ketemu malam. It's okay. Itu lihat ada yang bobo. Nah, itu depan tuh gua bener-bener kayak cuma bisa begini doang, ngeliat ke atas, ngeliat ke pohon-pohonan pakai flashlight. Tapi gua nggak takut ditongolin apa-apaan karena mata gua udah bener-bener belum, terus Kosong lah. kosong, mulut gua kunci, baru gua kapuk tuh. Nah udah situ, gak lama gua mulai merami mata, terus gak lama dari arah atas ada cahaya-cahaya tuh, cahaya terus pas di lama-lama mulai mendekat ternyata itu rombongan bukan rombongan lagi, bukan rombongan, ada berapa orang yang kemarin ada 8 orang. Mau turun? Mau turun juga sama. Turun juga. Nah, gua di pos ke berapa ya, pos kelima kalau nggak salah ya, nemu 3 orang nih bang. Bapak, anaknya sama ibu-ibu. Nah ibu-ibu ini cedera, jadi kakinya kaki gitu. Dia standby di track dari 5 ke 4 tuh. Jadi dia nunggu rescue dari bahasanya ranger lah. Jadi warga sekitar buat ngomongin namanya ranger. Nah, nunggu di situ buat untuk di apa namanya ditandu. Iya. Nah gue di situ akhirnya ketemu rombongannya nanya, bang temen lu kenapa tuh, dia gitu kan. Nah, gue cuma bilang kehausan, dia kehabisan air, lo ada airnya katanya, dari air semuanya pada habis gitu kan. Oh ya udah, akhirnya pas itu gue disadari tuh dengan cara di apa ya, gue main pukul-pukul ya, gue dipukul apa kaki gue tuh di kawan, ayo berangkat lagi, jalan lagi yuk. Akhirnya jalan ke pos 1. Kamu sadar tuh, bangun. Jalan kayak ya udah, kayak cuman bisa diem, pandangan lurus ke depan, sambil was-wasan dulu, gue nggak tahu ada kayu akar gede gitu kan. Nggak bisa ngomong sama sekali, kayak benar-benar satu itu tuh nggak ada istilah lagu dan nggak ada yang ngomong juga, jadi benar-benar diem-dieman. Akhirnya sampai ke pos 1 normal, dari pos 1 ke base ke loket dulu. Dari pos 1 ke loket itu kan pohon-pohon pinus tuh yang tadi gue bilang. Nah di pohon pinus itu pas berangkat itu cuma setengah jam bang, setengah jam dari loket ke pos 1. Nah pas turunnya dari pos 1 ke loket 1 jam lebih nggak nyampe, cuman jadi ngomong, mulut gue udah kunci, nggak nyampe nggak tahu itu diputerin kan, itu apa ya, gue nggak ngerti lah. Jalannya kayak itu lagi gitu kan. Akhirnya ketemunya itu pas ada bangunan, terus tiba-tiba ketemu konblok. Wah itu udah mulai pada lega semua tuh, cuman gue masih diem tuh, belum bisa ngomong. Temen gue udah bilang akhirnya sampai juga bray, bener tuan, akhirnya selamat. Jam berapa? Itu jam 9-an kalau nggak salah, jam 9-an. Akhirnya sampai ke loket. Nah di loket kan ada yang warung-warung gitu kan, warung koper gitu. Akhirnya gue beli Pocari tuh. Ini sampai beli Pocari. Pas beli Pocari gue minum tuh 1 botol, kayak minum aqua biasa lah, buru-buru. Langsung mulai sadar tuh gue, langsung bisa ngomong gitu kan. Terus gue bilang, gue abis itu tanya masih warga itu, gue bilang, Pak nasi goreng harganya berapa? Gue bilang 13.000 mas, gitu kan. Kalau Indomie berapa? 15, dia bilang, nasi goreng aja, dia bilang tuh, nasi goreng dia pak, gitu kan. Terus gue tanya teman-teman yang lain tuh, lu mau beli nasi goreng nggak? Terus si mas E nanya, harganya berapa? 13.000. Udah pesen aja semuanya nih, gitu nih. Gue bayar aja dah, gitu kan. Ya udah, kita pesan. Lalu bapaknya bilang, lu tiduran di situ aja tuh, di sebelah tuh, di ruang registrasi, dia gitu kan. Itu agak pasti kalau udah malam, itu ada karpet juga, tinggal gelar, tidur aja. Akhirnya temen gue pada diem-dieman kan, akhirnya langsung gue setelah lah, gue buka ceklek, gue bilang ini tiker dulu tuh, begitu kan. Gue pengen ngobrol dulu sama bapaknya, gue bilang gitu kan, sambil nungguin si nasi gorengnya sambilnya. Nah gue ngobrol kayak gini, ngomong ke bapaknya, Pak mohon maaf nih sebelum Pak, kok tadi saya sempat ngeliat penampakan nih Pak, saya bukan yang ngarang cerita, atau mungkin saya ngantuk, atau saya kecapean, atau saya haus atau gimana gitu ya, dehidrasi mungkin, jadi hilang fokus ya.
Jadi saya bilang ibu pak cuma kayak doang 3 orang. Jadi itu pas mau di pos 1 saya ngeliat bayangan tinggi banget, warna hitam, coklat-coklat gitu. Nah itu sebenarnya tindakannya bagaimana pak? Apa benar atau cuma saya harus kasih uang gitu kan? Terus kemungkinan sih iya mas, karena sekarang posisinya masnya tuh mendaki di malam satu suro gitu kan. Kalau saya masuk suro pak, iya saya masuk suro kemarin kan kalau Islam. Oh, minggu ya? Iya, oh saya nggak tahu kak, gitu kan. Dan makanya sekarang pendakinya di tanggal merah tuh nggak rame, nggak serame kayak tanggal biasanya. Cuman ada mas sama di bawah lainnya, begitu kan. Makanya saya juga pengen ngomong dari awal nih pas sebelum daki, cuman takutnya masih jadi kayak gitu kan. Saya kasihan di jauh-jauh emang masih dari mana di Jakarta gitu kan. Ya apalagi di Jakarta jauh-jauh ke sini nggak jadi naik kan gimana gitu kan. Akhirnya kita balik lagi ke sini gitu kan. Pengen ngomong cuman saya ragu gitu kan. Nah, Kayak itu pak, tapi tadi di tengah-tengah ada ibu-ibu sama anak sama bapak-bapak tuh, ibu-ibu cerita nggak bisa lanjut itu kayaknya butuh ranger loh pak buat apa bopong ke bawah gitu kan. Oh untuk saat ini sih mungkin gak ada yang berani mas ranger naik ke atas. Loh kenapa emang pak? Sekarang masih itu suruh mas, paling besok pagi sih dikitnya dibilang gitu kan. Tapi benar ada di atas, boleh dicek aja pak di legislasinya kan kemungkinan ada tuh daftar-daftar nama KTP-nya segala macam sebelum masuk kan. Katanya besok pagi sih jemput, saya nggak berani kalau sekarang gitu kan. Oh bapak yang jemput ke atas katanya. Bukan saya sih, teman-teman saya bawa ini apa yang kayak itu apa namanya, yang buat telepon pasien itu kan naik ke atas. Jadi kalau dari sekarang kalau besok pagi gitu kan, kemudian habis subuh berangkat gitu kan. Terus kasihan dong bertiga di atas katanya. Ya terima kasih kan gitu kan, soalnya itu pribadi berani takutnya malah kesasar gitu kan. Oh gitu gitu kan. Jadi saya nggak tahu kok kenapa suruh. Ya, emang nggak apa aja mas, itu cuma nggak 3.000 sama bayangan tinggi banget kalau hitam gitu kan. Saya udah tuh gak lama makanan jadi makan tuh berlima tuh, saat makan selesai bener-bener langsung gua ke ruang legislasi, gua bener-bener tidur bang. Nah fotonya gua ada di foto teman gua tuh. Nah gua di grup diceng-cengin yang gua bikin story tuh, yang dibilang gua mau mati apa segala macam, yang gua udah bener-bener pingsan, terus gua udah mau mati segala macam, pucat segala macam tuh. Bahkan sampai kayak gua udah wah ini dah, kalau misalkan gua nggak balik lagi ya ini udahlah. Cuman untungnya gue balik lagi bang, dan gue masih sadar untungnya tuh. Nah di situ gue kayak mikir, wah gila ini gue pemula naik gunung salak lagi. Beratnya gunung salak tuh raja terakhir dan gue berani lagi pas dari pemula gitu kan. Kalau untuk kita mau 100 juta untuk naik salak lagi kayaknya gue skip bang, gak berani gue sumpah, takut banget sumpah. Bener-bener kalau untuk penonton nih ya, kalau misalkan mau ke gunung salak nih ya, paling resikonya yang dialamin pertama treknya tuh bener-bener ekstrim banget dah. Alungkeun lah bang kun. Baca apa lah alungkeun ya? Sini ini Alungku naon ya? Lempar. Lempar. paling gimana? Paling bersalto ter. Itu tali di bawah. Bikin tali dah. Kaki lu aja naikin sini, kaki kanan dulu ke situ tuh. Bakar. Nah. Terus. Oh, videokan siapa? Aman. Tuh. Kamu di videoin nak? Boleh. Daripada gunung-gunung yang lain mungkin ya, kalau gunung yang lain gue nggak tahu karena gue baru pemula kan. Tapi kalau salak tuh bener-bener parah banget jalannya dah. Udah gitu kalau misalkan hujan dia kayak tanah liat semua, jadi sepatu lu kayak tenggelam gitu lah. Itu effort. Dan yang kedua, lo harus bener-bener siap sama mental tentang bisnisnya itu. Karena Gunung Salak tuh rumahnya mereka. Jadi ya larangan-larangan yang pernah gue dengar sih dari tentang Gunung Salak itu, pertama kita nggak boleh nyebut nama buah salak di atas. Oh. Jadi nggak boleh nyebut nama buah salak di atas. Terus yang kedua, pas lagi ngedaki ke atas kita nggak boleh nengok ke belakang. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu jangan ngomong yang aneh-aneh di atas, kayak segala macem yang tadi gue bilang tuh, jangan banyak-banyak pero segala macem, atau ini kayaknya bakal hujan nggak, karena udah mendung tapi hujan beneran gitu segala macem. Terus yang ketiga, kalau misalkan ngerasa sesuatu lebih baik diem aja, jadi ngomong. Belum ngomong malah bener-bener ditampakin dan bener-bener aku nggak bisa apa-apanya gitu. Jadi itu guys cerita dari Mas Gali. Tapi alhamdulillah baiknya normal sih, nggak ada masalah apaan. Dia balik dengan keadaan selamat,
dan dia bisa bercerita di podcast ini guys. Banyak sapi juga. Ya, jadi buat kalian para pemula ya nggak usah takut sih sebenarnya. Ya kan kalian masih punya keimanan kan. Gimana? Iya. Dari penilaian lo gimana kira-kira bang? Menurut tuh gua bohong atau gimana tuh, atau gimana? Apa yang, atau dari beberapa cerita gue yang bikin lo nggak percaya atau gimana? Gue percaya sih, namanya ada sih, itu kan emang ada kan. Di agama kita kan juga emang dikasih tahu emang ada yang begitu gitu kan. Makanya tadi gue, Dan lu juga ada buktinya kan, video-video yang tadi udah kita setelin itu. Nah itu kan juga jadi bukti kan ya. Berarti kan lu bukan hoax, bukan ngarang-ngarang lah gitu ya kan. Ya ini lu lampiasin di podcast ini, gue ceritain buat para pemula-pemula yang mau naik ke Gunung Salak. Jadi mungkin ceritanya cukup sampai di sini guys. Sudah lumayan lama nih, udah setengah jam juga. kalian pas tidur. Jadi nanti mungkin kita balik lagi di cerita-cerita yang selanjutnya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Follow IG gue nih. Ini IG-nya Mas Gali. Nah. Oke, selamat malam.